Warung Soto Abah Badar. Sepuluh menit yang lalu, beberapa karyawan garmen baru saja meninggalkan kedai soto milik Pak Saiful. Kini, mereka harus kembali bergelut dengan pekerjaannya sebab jam istirahat telah usai. Di dalam warung, tampak masih ada beberapa pelanggan yang asyik menikmati hidangannya. Sementara itu, Pak Saiful beserta Mak Yuyun istrinya tetap berjibaku melayani para pelanggan yang berdatangan. Sudah 3 tahun lamanya, Pak Saiful dan Mak Yuyun merintis usaha soto daging di tempat itu. Berkat kerja keras juga kegigihannya, warung soto tersebut bisa bertahan sampai kini. Keputusan Pak Saiful dalam memilih lapak dagang memang sudah tepat. Warung sotonya berada sangat dekat dengan garmen, gudang ekspedisi, dan sebuah perguruan tinggi. Sangat strategis memang. Apalagi rasa soto daging Pak Saiful tidak pernah mengecewakan lidah para pelanggan. Mereka rela mengantri demi bisa mencicipi rasa khas soto daging itu. Pak Saiful dan Mbak Yuyun punya 2 orang anak yang masing-masingnya sudah berkeluarga. Kedua anaknya tidak memiliki bakat berniaga seperti dirinya. Anaknya yang satu memilih jadi pegawai kantoran, sedangkan yang satunya lagi jadi guru sekolah dasar. Sementara itu, hanya berselang 100 meter dari warung soto Pak Saiful, tampak warung soto lainnya yang sepi pelanggan. Meski jaraknya masih terjangkau para karyawan garmen dan pegawai ekspedisi, tapi hanya sedikit saja orang yang datang ke warung tadi. Abah Badar, si pemilik warung soto itu, tampak duduk di depan etalase dagangannya. Mata rentanya yang kelabu terus memandang ke arah warung soto Pak Saiful yang tak pernah sepi pembeli. Entah sudah berapa kali ia memilin-milin biji tasbih di tangannya. Itu adalah hal yang kerap dilakukan sambil menunggu pelanggan datang. Dari dalam warung, istri Abah Badar yang bernama Umi Nenah muncul sambil membawakan segelas teh tawar hangat untuknya. "Abah, sudah sholat zuhur belum?" tanya Umi Nenah sambil menyerahkan gelas teh. "Sudah dari tadi, Mi," balas Abah Badar. Umi Nenah melirik ke arah suaminya yang masih saja memperhatikan warung soto Pak Saiful. Dia akhirnya duduk bersebelahan dengan Abah Badar. Di depan warung yang teduh oleh bayang-bayang pohon angsana, keduanya termenung. Sementara itu, bola mata Abah Badar belum juga lepas dari warung Pak Saiful. Sudah berbagai cara dicoba oleh Abah Badar agar dagangannya ramai pembeli. Meski cita rasa sotonya tidak berbeda jauh dengan soto Pak Saiful, tapi sepertinya Dewi Fortuna belum berpihak padanya. Harga yang sengaja dibuat murah pun belum sanggup membantu. Walau begitu, Abah Badar dan Umi Nena tetap semangat. Tidak ada perasaan dengki. Mereka juga enggan menggugat garis rezeki yang telah ditentukan Sang Ilahi. Bagi pasangan tersebut, ramai atau sepinya pembeli dalam usaha kuliner merupakan hal yang lumrah. Dari jarak 20 meter, 2 pejalan kaki tampak sedang menuju kedai soto Abah Badar. Pasangan suami istri itu melemparkan senyum ramah pada orang yang berlalu di hadapannya. Salah seorang berhenti, lalu bertanya pada Abah Badar, "Soto dagingnya masih ada, Pak?" "Ah, masih ada, Kang," sahut Abah Badar. "Saya pesen 2 ya, Pak, dibungkus saja," kata orang itu lagi. "Siap, Kang, silakan nunggu di dalam." Abah Badar mempersilakan pelanggannya. "Gak usah, Pak, kami tunggu di luar aja, lagi ngerokok soalnya," balas orang tadi sambil menunjukkan sebatang rokok yang diapit di sela-sela jarinya. Abah Badar dan juga Umi Nena buru-buru bergegas masuk ke dalam warung.
Meski usianya sudah sepuh, namun Abah Badar masih cukup lihai dalam memotong daging ataupun mengiris kentang, tomat juga kol. Sementara itu, Umi Nena sibuk mengemas sambal dan jeruk nipis dalam bungkus terpisah. Beberapa menit kemudian, pesanan orang tadi pun selesai dibuat. "Jadi berapa, Pak?" tanya si pembeli. 30.000 saja, Kang, jawab Abah Badar. 30.000? Gak salah ngitung itu, Pak. Si pembeli tampak terperanjat. Wajah Abah Badar dan Umi Nena mendadak pucat mendapat pertanyaan seperti itu. Dengan suara terbata-bata, Abah Badar mencoba menjawab pembeli tadi. Anu Kang, harga satu porsinya 15.000. Sumpah Kang, saya nggak getok harga." Melihat Abah Badar segup itu, si pembeli justru tertawa geli. Tentu saja Abah Badar dan Umi Nena menjadi kebingungan. "Tenang Pak, tenang," ucapnya. "Saya itu barusan kaget, sebab harga seporsinya lebih murah daripada harga soto yang ada di warung sana," sambungnya lagi seraya menunjuk ke arah warung soto Pak Saiful. "Ya, namanya juga dagang Kang. Mau gak mau, kami harus nurunin harga biar ada yang beli," jelas Abah Badar. "Tapi ngomong-ngomong, kenapa warung di sini sepi pembeli ya? Padahal kan deket ke garmen sama gudang ekspedisi." Orang itu kembali bertanya. "Iya benar, di kedai sana itu yang beli sampai ngantri keluar. Heran aja, gak ada gitu yang kepikiran buat makan di sini," timpal kawannya. "Ya gak apa-apa tuh, rezeki setiap orang kan beda-beda Kang. Yang penting kita sebagai manusia harus tetap berusaha dan berdoa," terang Abah Badar sembari tersenyum. Wah, luar biasa Bapak ini. "Oh ya, ini uangnya ya Pak." Orang itu menyerahkan selembar uang 100 ribuan kepada Abah Badar. "Tunggu sebentarnya Kang, saya mau suruh istri saya ke warung sebelah dulu buat tukar uang kecil," ujar Abah Badar. "Gak usah Pak, ambil aja kembaliannya," balas orang itu. "Yang benar Kang," Abah Badar tampak mengerutkan dahinya. "Iya tuh, masa bohongan?" Orang itu tertawa. Dengan perasaan sungkan dan haru, Abah Badar pun menerima uang tersebut. Tidak lupa, ia berterima kasih kepada dua orang pembeli tadi. Selepas kepergian orang itu, Abah Badar dan Umi Nena kembali duduk di kursi depan warungnya. Mata mereka lagi-lagi tertuju pada warung soto Pak Saiful yang masih ramai. Abah Badar menoleh ke arah istrinya, lalu ia berkata, "Kira-kira Abah harus pakai cara apa lagi ya supaya warung soto kita bisa bertahan?" Umi Nena membalas tatapan sang suami dengan wajah muram. Ia menghela nafas dalam-dalam sambil memikirkan jawaban atas pertanyaan tadi. Gimana kalau kita bikin promo aja, Bah?" "Promo? Maksudnya promo seperti apa?" Abah Badar tampak penasaran dengan gagasan sang istri. Bagaimana kalau kita bikin promo beli 2 porsi gratis 1 porsi, atau beli 2 porsi gratis es teh manis? Sepertinya mah karyawan garmen atau mahasiswa bakalan tertarik." Demikian Umi Nena mengutarakan idenya. Abah Badar tidak segera menanggapi ucapan istrinya. Untuk beberapa saat ia terdiam memikirkan usulan tadi. Dari mulai menurunkan harga hingga menambah kuantitas per porsi sudah pernah dilakukan. Lantas, apakah dengan mengimplementasikan gagasan Umi akan membantu dagangannya lebih laku? Pikirnya. Kita dalam sehari aja cuma dapat pelanggan kurang dari 10. Lantas apakah nggak rugi kalau kita pakai promosi kayak gitu? Tanya Abah Badar. Kali ini giliran Umi Nena yang bungkam. Apa yang dikatakan sang suami sepertinya ada benarnya. Menggunakan promosi seperti yang ia usulkan bisa jadi malah membuat dagangannya makin merugi. Tapi di sisi lain, ia juga merasa bertanggung jawab dalam memikirkan keberlangsungan usahanya. Abah benar, tapi kita juga harus melakukan sesuatu kalau mau usaha soto kita tidak gulung tikar, sambut Umi Nena. Abah Badar menghela nafas panjang, lalu ia berucap, "Padahal mah
Sotonya Saipul dan soto daging milik kita rasanya nggak berbeda. Kita juga sudah menurunkan harga lebih murah daripada dia. Tapi tetap saja warung soto si Saipul lebih ramai daripada di sini. Umi Nena tampak serius menyimak kata-kata Abah Badar. Ia sama sekali tidak membantah semua penuturan itu. Intinya, kita sudah berupaya sebaik mungkin tanpa menjatuhkan usaha orang lain. Tapi Abah yakin ini mah hanya sementara. Nanti juga para pembeli akan berdatangan kemari. Jadi saat ini yang bisa kita lakukan hanyalah bersabar, pungkas Abah Badar. Tapi Bah, Umi Nena mencoba mengungkapkan rasa gundanya. Umi jadi gak enak sama si Haidir. Ya bagaimanapun dia pasti berharap bisnis sotonya laris manis. Kini gantian Abah Badar yang menyimak ucapan Umi Nena. Ia tampak serius namun tetap tenang mendengarkan sang istri berbicara. Kalau warung soto kita terus-terusan sepi begini, kita mau laporan apa? Sedangkan dia sudah punya anak istri yang harus dinafkahi. Tutup Umi Nena. Iya, Abah paham. Abah juga tidak mau usaha kita seperti ini terus. Itu sebabnya Abah selalu mencari cara supaya warung soto ini bisa ramai seperti warung sotonya si Saipul, ujar Abah Badar. Kalau soal Haidir mah, Abah yakin anak itu bisa ngerti kondisi di sini. Biar nanti Abah aja yang menjelaskan ke dia, imbunya. Umi Nena tidak berkomentar apa-apa. Dia yakin suaminya bisa memberi penjelasan apa adanya kepada Haidir, anak sulungnya. Haidir memang tidak pernah menyinggung pendapatan yang didapat warung soto orang tuanya. Namun, setiap kali ia datang, wajahnya selalu menampakkan perasaan tidak senang lantaran kondisi warung yang sepi pembeli. Wajar saja jika Haidir bersikap seperti itu. Sejauh ini, ia telah menggelontorkan banyak uang untuk membuka warung soto tersebut. Itu sebabnya dia berharap jika usaha tadi bisa jadi investasi jangka panjangnya. Sudah, Umi di dalam saja. Abah mau lanjut lonjoran, perintah Abah Badar. Umi Nena mengangguk, lalu bergegas masuk ke dalam warung. Perempuan itu sudah paham akan kebiasaan suaminya. Istilah selonjoran yang diucapkan oleh Abah Badar merujuk pada aktivitas duduk di amben depan warung sambil berzikir. Hal semacam ini senantiasa ia lakukan di kala waktu senggang. Ya, Abah Badar memang seorang pribadi yang amat religius dan taat beribadah. 1 minggu berlalu tanpa adanya perubahan yang signifikan. Warung soto Abah Badar tetap sepi seperti hari-hari sebelumnya. Dalam sehari paling hanya ada 5 atau 6 orang pembeli yang datang, berbanding terbalik dengan warung soto pesaingnya Pak Saiful. Selepas asar, soto daging Pak Saiful biasanya sudah habis. Hal ini jelas membuat Umi Nena jadi kecil hati. Meski Abah Badar berusaha tetap tegar, namun raut kesedihan masih bisa terlihat di sela-sela senyumnya. Siang itu, dari kejauhan, Abah Badar melihat Pak Saiful tengah berjalan kaki menuju warungnya. Pria tua tadi tampak menjinjing kantong kresek berisi keranjang besek. Abah Badar lantas menghentikan aktivitas berzikirnya manakala Pak Saiful mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pul. Abah Badar mempersilakan tamunya duduk. Gak usah, Bah. Saya gak lama kok. Cuma mau bawain ini, oleh-oleh dari kampungnya Besan. Kemarin saya sama Yuyun habis dari sana. Pulangnya nyempetin beli roti unyil dulu. Ya buat tetangga deket-deket sini aja, sahut Pak Saiful sembari menyerahkan oleh-oleh tersebut kepada Abah Badar. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan, Pul. Sok atuh duduk dulu. Mau minum apa? Teh manis atau kopi tubruk? Tanya Abah Badar. Tak kudu repot-repot, Kang. Saya habis ini mau ke Langgar. Sebentar lagi sudah mau masuk zuhur, balas Pak Saiful ramah. Baik kalau gitu. Sekali lagi terima kasih untuk oleh-olehnya, ucap Abah Badar sambil menepuk bahu Pak Saiful.
Pak Saiful pun pamit untuk menuju ke langgar yang ada di Lebak. Demikian juga dengan Abah Badar yang segera bergegas ke kamar kecil untuk berwudu. Sayup-sayup, azan zuhur mulai berkumandang dari arah lembah. Selepas bersuci, Abah Badar langsung pergi menuju musola lain yang jaraknya lebih dekat. Di satu hari, Abah Badar harus meninggalkan kedai sotonya dikarenakan ada urusan di luar kota. Meski demikian, warung soto tetap buka. Abah Badar tidak merasa cemas lantaran istrinya masih sanggup melayani pembeli seorang diri. Menjelang tengah hari, sebuah minibus berhenti di depan warung. Lalu 6 orang penumpangnya turun dari kendaraan tersebut. Salah seorang penumpang wanita parubaya lebih dulu masuk ke dalam warung. Umi Nena segera bangkit dari kursi untuk menyambut tamunya. "Soto dagingnya masih ada, Bu?" tanya wanita parubaya tadi. "Oh, ada, Bu. Ayo mari silakan masuk," balas Umi Nena dengan wajah sumringah. Tolong buatkan 6 ya," kata orang itu lagi. Umi Nena hanya mengangguk. Keenam pengunjung itu pun dipersilakan masuk ke dalam warung. Satu meja panjang yang berada di tengah ruangan dipilih. Salah satu pria yang merupakan sopir minibus menghampiri Umi Nena untuk memesan minuman. "Ada kopi pahit nggak, Cak? Tolong bikinin segelas ya," ucap lelaki itu sambil menggosok-gosokkan kedua matanya yang tampak memerah lantaran ngantuk. "Siapa?" balas Umi Nena. Lelaki tadi kembali ke meja lalu bergabung dengan yang lainnya. Sambil menanti pesanan yang tersaji, mereka pun mengumbar obrolan santai penuh canda tawa. Warung soto Umi Nena yang sebelumnya sepi kini berubah ceria oleh kehadiran orang-orang tersebut. Tak berapa lama kemudian, Umi Nena telah selesai menyajikan soto daging kepada para pelanggannya. Mereka harus mengakui jika racikan soto di tempat itu sangatlah enak. Bahkan mereka sempat memesan 4 bungkus lagi untuk dibawa pulang. Umi Nena sangat senang sebab kurang dari sejam dagangannya sudah laku 10 porsi. Setelah perut terisi, para pelanggan itu akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Di balik etalase dagangan, Umi Nena kembali menghitung uang yang baru saja didapatnya. "Alhamdulillah, siang ini dapat 150.000, ucapnya berseri-seri. Belum sempat Umi Nena menyimpan uang itu, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara knalpot motor yang memekakan telinga. Buru-buru, Umi Nena melongo ke arah luar dari balik etalase kaca. Rupanya ada sekelompok pengendara yang sedang memarkir motornya. 4 buah motor sport berjejer tepat di depan kedai. 7 orang bergegas masuk ke dalam ruangan lalu melepaskan jaketnya. Bu, soto dagingnya masih ada, Bu?" tanya salah seorang. "Ada, masih banyak. Mau pesan sotonya berapa?" sahut Umi Nena. Pesan 7 mangkok, Bu. Yang satunya nggak usah pakai nasi. Oh ya, minumnya teh tawar hangat aja." "Baik, silakan duduk." Sambil nunggu, Umi Nena mempersilakan orang itu duduk. Untuk kedua kalinya, Umi Nena harus bergumul dengan menu yang dipesan para pelanggannya. Tanpa bantuan Abah Badar, ia tetap piawai meracik bahan-bahan itu ke dalam 7 buah mangkuk. Hatinya sangat senang sebab warungnya kini tak lagi sepi pembeli. Andai saja Abah Badar tidak sedang keluar kota, barangkali ia turut merasa bahagia seperti dirinya. Selang beberapa saat kemudian, para pelanggan lainnya mulai berdatangan, mengisi setiap sudut-sudut kosong di warung itu. Rezeki memang datangnya tak terduga. Siapa sangka jika siang itu Umi Nena kedatangan banyak pembeli. Umi Nena sampai kewalahan melayani tamu-tamunya seorang diri. Namun ia sadar jika itu adalah konsekuensi dari pekerjaannya. Ketika rasa lelah membuat tekadnya goyah, ia kembali teringat jika mendapatkan 1 pelanggan saja sangat-sangat susah. Selepas siang,
Satu persatu para pelanggan mulai meninggalkan warung soto. Umi Nena akhirnya bisa mengambil nafas sejenak sambil meluruskan kedua kakinya yang terasa pegal. Kurang dari 5 menit saja ia beristirahat, ia baru ingat jika dirinya belum sempat menunaikan ibadah sholat zuhur. Ya Allah, ramai sekali siang ini, sampai-sampai telat sholat, ucapnya dalam hati. Umi Nena segera memakai alas kakinya, lalu menutup pintu kedai. Dengan langkah tertatih, wanita tua itu berjalan menuju kamar kecil untuk mengambil wudhu. Mumpung sedang tidak ada pembeli, maka ia harus secepat mungkin memanfaatkan momen itu untuk sholat. Selepas berwudhu, ia pun masuk ke dalam ruangan sholat yang ukurannya tidak terlalu lega. Sejenak, perempuan itu tampak termangu, seperti ada sesuatu yang membuatnya kebingungan. Loh, sajadah sama mukenanya kemana? Gumamnya. Umi Nena menoleh ke kiri dan ke kanan guna mencari perangkat sholatnya. Ia bahkan sampai merunduk mencari di sudut-sudut sempit ruangan tadi, di dalam lemari hingga di kolong ranjang. Tak juga ia temukan benda itu. Umi Nena seketika jadi gelisah. Dia khawatir keburu ada pelanggan yang datang. Perasaan tadi masih di sini, kenapa sekarang mendadak gak ada? Pikirnya lagi. Tiba-tiba, sepasang matanya tertuju ke arah daun jendela yang tersibak lebar. Seperti ada sesuatu yang membuatnya mendekat ke arah spot itu. Segera saja, Umi Nena bangun lalu melongo keluar dari balik jendela tadi. Wanita itu terkejut ketika menemukan sajadah beserta mukenanya telah tergeletak di halaman belakang warungnya. Astagfirullahaladzim, kenapa ada di sana? Ucapnya dengan nada setengah berteriak. Tanpa berpikir lama, Umi Nena bergegas menuju pintu belakang. Keadaan kontur tanah yang cukup curam tentu saja membuat perempuan tua itu kesulitan menyusuri tiap-tiap turunan. Andai ada anak muda yang bisa dimintai bantuan, tentu tubuh ringkinya tidak perlu bersusah payah seperti itu. Namun, sekeras apapun usaha Umi Nena, tetap saja usia senja membuat pergerakannya jadi terbatas. Umi Nena sudah tidak sanggup menuruni turunan yang lebih curam. Alhasil, ia berbalik haluan untuk mencari ranting kering. Beruntung, di sekitar situ banyak ditemui dahan hingga ranting pohon yang berserakan di tanah. Umi Nena mencari sebuah ranting panjang, lalu kembali ke tempat sebelumnya. Dengan sangat hati-hati, Umi Nena menjulurkan tangannya yang memegang ranting tadi. Sementara itu, tangan kirinya sibuk berpegangan pada batang pohon agar tubuhnya tidak terperosok. Pelan-pelan, ia menyisipkan ujung ranting di antara lipatan sajadah. Berhasil. Benda tersebut akhirnya bisa ia angkat meski dengan tangan yang gemetar. Namun, belum juga ia meraih sajadah, tiba-tiba tubuh Umi Nena terdorong ke arah depan hingga tersungkur ke bagian tanah yang lebih legok. Umi Nena mengerang kesakitan, lantas mengalami patah pada tulang tangannya. Wanita malang itu tergeletak tak berdaya di atas tanah. Ia berusaha meminta tolong, tapi tak ada satupun warga yang mengetahui keberadaannya. Lelah karena suaranya yang mulai serak, Umi Nena akhirnya hanya bisa pasrah. Nafasnya terdengar turun naik tak karuan. Keringat sebesar biji jagung bermunculan dari pori-pori kulitnya. Di tengah kondisi seperti itu, Umi Nena seketika melihat sesuatu yang muncul dari balik jendela ruang sholat. Sesosok makhluk berambut panjang, lidahnya menjulur hingga sebatas dada, memiliki mata hitam seutuhnya. Makhluk tersebut menyeringai, seolah merasa senang akan nasib naas yang dialami Umi Nena. Meski sedang menahan nyeri, namun Umi Nena masih sempat beberapa kali mengucap istighfar.
Makhluk menyeramkan tersebut hanya mematung sambil terus memandangi Umi Nena. Tak lama kemudian, daun jendela tiba-tiba saja menutup dengan sendirinya. Hingga beberapa saat kemudian, Umi Nena harus berjuang agar tidak hilang kesadaran. Sayup-sayup, telinganya mendengar ada suara orang yang memanggil-manggil namanya. Itu adalah suara Aba Badar. Ya, sepertinya sang suami baru saja pulang. Sore itu, anak-anak Aba Badar telah tiba di warung soto. Mereka adalah Haidir dan Puspa. Keduanya sangat terpukul atas apa yang baru saja menimpa sang Bunda. Demikian juga dengan Aba Badar yang masih berasa heran kenapa nasib istrinya bisa senaas itu. Umi Nena memang sudah menceritakan secara detail kronologisnya, tapi Haidir ataupun Aba Badar sama-sama meragukan keterangan Umi Nena. Apa iya ya, ada orang yang masuk kemari saat ibu kamu sedang ambil wudhu, ucap Abah Haidir. Kayaknya mah nggak mungkin deh, Bah. Barusan kata Umi pintu warung udah dikunci sebelum Umi ke kamar kecil. Puspa membantah. Masa iya gara-gara angin sih? Abah Badar semakin bingung. Ya mungkin aja sosok serem yang Umi lihat itu pelakunya. Memangnya di sini masih angker ya? Iya, Bah, tanya Puspa seraya mengusap-ngusap bulu lengan yang merebang. Hantu maksud kamu? Ah, itu mah Umi kamu saja yang paling ngada-ngada. Tiap malam teh Abah wiridan di luar, tapi nggak pernah tuh lihat yang aneh-aneh. Kali ini gantian Abah Badar yang menyangga kalimat Puspa. Puspa tidak mencoba menimpali atau mengomentari kata-kata ayahnya. Sebenarnya, Puspa juga tidak yakin dengan kesaksian Umi Nena yang mengaku melihat sosok menyeramkan tersebut. Hanya saja, ia lebih peka untuk urusan perasaan ketimbang kakak atau bapaknya sendiri. Jelas, Puspa tidak mau Umi Nena sampai tersinggung hanya gara-gara dirinya tidak mempercayai kesaksian tadi. Sementara itu, Haidir tidak terlalu banyak cakap selama berada di tempat itu. Dia justru lebih sering terlihat mondar-mandir keluar dan ke dalam warung. Wajahnya tampak murung melihat menu dagangan yang masih memenuhi etalase kaca. Selepas itu, Haidir langsung duduk di amben bambu yang ada di depan warung. Kini, matanya langsung menatap tajam ke arah warung soto Pak Saiful. Baru saja 3 orang pelanggan keluar dari tempat tersebut sambil menenteng bungkus plastik berisi soto. Mata Haidir nyaris tak berkedip memandangi warung soto milik saingannya itu. 10 menit kemudian, Haidir pun beranjak ke dalam ruangan. Perbedaan warung sotonya Pak Saiful dengan di sini terlalu mencolok. Saya curiga kalau Pak Saiful pakai cara curang, atau mungkin dia telah berlaku zolim kepada kita, celetuk Haidir. Puspa, Umi Nena juga Abah Haidir sampai melongo mendengar ocehan Haidir yang tiba-tiba itu. Ketiganya tidak ada yang berkomentar sebab masih belum memahami apa maksud ucapan tersebut. Pak Saiful pasti pakai penglaris. Coba lihat, dalam sehari sotonya selalu habis. Sedangkan kita 5 porsi dalam sehari aja belum tentu laku. Ditambah lagi dengan kejadian yang dialami Umi tadi siang, saya semakin yakin kalau itu adalah semua perbuatan Pak Saiful yang tidak mau usahanya tersaingi. Tutup Haidir dengan suara tegas. Astagfirullahaladzim, Dir. Nyebut atuh, Dir. Tukas Abah Badar. Ya Allah, jangan suujon atuh Kang, timpal Puspa. Jangan berprasangka dulu. Pak Saiful itu teh orang baik. Buktinya tempo hari dia kemari sambil bawain oleh-oleh buat Abah sama Umi, ujar Umi Nena. Ah, paling itu cuma kamuflase aja biar kita beranggapan kalau dia orang baik, Haidir menyaut. Gak boleh begitu, Nak. Rezeki teh udah ada yang ngatur. Umi mah ada yang beli 2 atau 3 porsi aja udah alhamdulillah. Umi Nena terus membantah prasangka putranya. Itu mah Umi atau Abah aja yang alhamdulillah. Lah saya bakal dapat untung berapa kalau dalam sehari cuma laku 3 porsi? Ingat Mi, gak sedikit uang yang sudah Haidir keluarkan untuk bikin usaha ini. Kalau pola pikir Umi seperti itu terus, dalam setahun usaha kita mah gak bakalan dapat apa-apa, balas Haidir. Umi Nena bungkam. Abah Haidir turut tertunduk.
Seketika, keduanya sadar jika yang namanya usaha tidak bisa pasrah begitu saja dengan keadaan. Apalagi, Haidir sudah menghabiskan banyak uang demi bisa membuka usaha tersebut. Abah sama Umi sudah memikirkan cara supaya warung soto ini ramai pembeli. Tapi keadaannya tetap sama, nak, ujar Abah Badar dengan suara lirih. Suasana jadi hening. Setelah Abah Badar berucap demikian, Haidir lagi-lagi harus menelan kekecewaan. Ternyata membuka usaha kuliner tidak semudah dan seindah yang ia kira. Walaupun sudah habis-habisan, namun Haidir meski menerima realita jika warung sotonya masih saja sepi pembeli. Waktu terus berjalan, menyisakan jejak tapak kehidupan. Manusia akan senantiasa mendera badannya sendiri demi memenuhi tuntutan hidup. Demikian pula dengan Pak Saiful juga Abah Badar. Usia senja tidak lantas membuat keduanya ingin berleha-leha begitu saja. Bagaimanapun, rezeki harus dicari dan bukannya dinanti sambil bermimpi. Abah Badar bersyukur sebab kondisi Umi Nena berangsur membaik meski lengan kanannya belum bisa digunakan untuk beraktivitas. Ketahanan tulang yang kian rapuh di usianya yang sepuh membuat kemungkinan cacat permanen jadi semakin besar. Untuk sementara waktu, Umi Nena tidak bisa membantu suaminya berdagang, lantas posisinya sekarang digantikan oleh Puspa putrinya. Tak ada yang berubah secara signifikan. Warung soto Abah Badar tetap sepi pembeli jika dibandingkan dengan keadaan warung soto Pak Saiful. Agar tidak terlalu merugi, Abah Badar pun hanya berjualan untuk 20 porsi saja dalam sehari, kadang itu juga masih tersisa banyak. Suatu hari, Abah Badar harus pergi ke acara syukuran di rumah salah satu warga yang hendak menikahi anak perempuannya. Selepas Isya, lelaki itu tampak bersiap-siap hendak pergi. Puspa tidak khawatir jika malam itu akan ada pelanggan yang datang. Sebulan berada di warung, ia pun jadi terbiasa melayani pembeli. "Neng, Abah jalan dulu ya. Jangan lupa irisin lagi lobaknya, terus masukin ke dalam dandang," pesan Abah Badar sebelum pergi. Beberapa saat setelah kepergian Abah Badar, Puspa pun menutup pintu tidak terlalu rapat. Nampaknya ia masih belum bersahabat dengan hawa dingin di tempat itu. Sambil menunggu pembeli, Puspa memutuskan untuk duduk di salah satu kursi yang ada di ruang tengah. Ia menonton video-video lucu di handphone miliknya sebagai penawar rasa sepi. "Permisi Mbak, sotonya masih ada?" tanya seorang perempuan dari arah luar. Puspa meletakkan gawainya. Ia pun menoleh ke arah jendela. Tampak sepasang muda-mudi sudah berdiri di depan warung. Sepertinya mereka sedang dalam perjalanan menuju ke satu tempat. Masih ada teh. Ayo silakan masuk. Motornya diparkir di situ aja," Puspa menyahut. Makannya di sini apa dibungkus?" katanya lagi. Makan di sini aja. Kami udah lapar banget sepanjang jalan cari-cari tukang makanan, tapi baru nemu di sini aja," balas si mbak pembeli. "Oh, di sini kalau lewat maghrib memang jarang yang dagang makanan teh," jelas Puspa seraya meracik bumbu soto. Si mbak itu manggut-manggut, sementara kawan prianya terlihat asyik mengunyah emping yang memang disediakan di setiap meja. Kurang dari 5 menit, soto pun tersaji. Wajah kedua pelanggan tadi benar-benar sumringah. Aroma dan tampilan soto membuat mereka berkali-kali menelan air liurnya sendiri. Selepas menyajikan pesanan kedua pembeli, Puspa pun bergegas masuk ke dapur untuk mengambil persediaan lobak. 2 buah lobak ia raih dari dalam kantong plastik, lalu kembali menuju ruang tengah. Tangannya menyibak tirai yang jadi pembatas antara dapur dan ruang tengah. Baru juga berjalan beberapa langkah, mendadak mata Puspa terbelalak. Langkahnya terhenti lantaran ia menyaksikan ada sesosok wanita berambut panjang tengah berdiri di antara kedua pelanggan tadi.
Puspa tidak tahu itu makhluk apa, namun kemunculannya sangat tidak wajar. Apalagi sosok tersebut tampak sedang membuka mulutnya lebar-lebar. Lidahnya yang kehitaman menjulur, serta meliuk-liuk di atas mangkok soto yang sedang dinikmati pembeli. Lendir berwarna hijau agak kekuningan itu mengalir dari ujung lidah, lalu menetes jatuh ke dalam mangkuk soto. Tapi aneh, kedua pelanggan itu sama sekali tidak menyadari kehadiran makhluk menyeramkan tersebut. Wah, edan tenan. Gak salah kita mampir kemari. Soto dagingnya benar-benar enak. Seru si pembeli pria. Ya, jarang-jarang di sini ada soto seenak ini. Timpal yang wanita. Nanti aku mau pesen 2 bungkus buat orang rumah, kata teman prianya lagi. Kembali, mereka hanyut dalam sensasi kenikmatan soto daging yang tersaji. Semakin mereka menyantap soto itu dengan lahap, semakin gencar pula sosok berambut panjang tadi meneteskan liurnya. Di sudut lain, Puspa masih terpaku dengan sekujur tubuh yang terasa kaku, keringat dinginnya bercucuran. Belum pernah dia melihat wujud semenakutkan itu. Makhluk tersebut seakan tidak menghiraukan Puspa dan masih terus melakukan aktivitasnya. Dengan keberanian yang dipaksakan, Puspa akhirnya nekat menyelisik lebih cermat. Makhluk itu tidak memiliki bola mata, alhasil hanya menyisakan sepasang rongga gelap pada wajahnya. Seluruh kulitnya pucat berbalut luka seperti penderita kusta, bahkan jemari kurusnya terlihat bengkok tak beraturan. Kukunya yang runcing tak henti-hentinya mengetuk permukaan meja. Kebekuan yang dialami Puspa mendadak buyar manakala salah satu dari pelanggan tadi memanggilnya untuk dibuatkan 2 bungkus soto. Puspa tidak mengiyakan, dia hanya mengangguk saja. Buru-buru ia melewati ruang tengah dengan perasaan was-was. Pikirannya mulai kacau sehingga ia sulit fokus dalam melakukan pekerjaan. Tapi ia tidak ingin ambil pusing dan berharap makhluk itu segera menghilang dari pandangannya. Puspa mengangkat tutup dandang untuk menyiuk kuah soto. Dari dalam wadah tersebut, asap putih beraroma rempah sontak mengepul ke udara. Dia lalu meraih centong berbahan logam. Baru saja tangan kanannya hendak menyiuk kuah soto, mendadak dia melihat ada sesuatu yang menetes dari atas lalu jatuh ke dalam dandang. Puspa mengerjitkan dahi sembari mendongak, matanya terbelalak. Ternyata makhluk menyeramkan tadi kini sudah berada di atas kepalanya. Centong kuah itu terlepas dari genggaman Puspa dan menghantam lantai. Tubuh Puspa gemetaran sebelum akhirnya bersimpu tak bertenaga. Sementara sosok itu tampak merayap pelan di permukaan plafon. Sepertinya gaya gravitasi sama sekali tidak berpengaruh terhadapnya. Hingga ada di satu momen di mana makhluk tersebut memutar lehernya sampai 180 derajat lalu kembali menitikan air liurnya ke dalam kuah soto. Puspa sudah tak lagi memiliki keberanian untuk terus menyaksikan kengerian. Beberapa saat kemudian Puspa hilang kesadaran. Abah Badar termenung sendirian di depan warung. Jagat fikir pria tua itu menerawang tak jelas entah kemana. Meski demikian, jari-jarinya tetap setia menggulirkan biji-biji tasbih. Berzikir adalah rutinitas spiritualnya selain berserah diri pada sang ilahi. Puspa, anak perempuannya, baru saja siuman tadi pagi. Segala penuturannya tentang penampakan berambut panjang membuatnya teringat pada cerita Umi Nena beberapa waktu yang lalu. Jika memang benar adanya, lantas itu sosok apa dan kenapa bisa ada di kedai sotonya? Pertanyaan semacam itu terus mengusik pikirannya. Wah, ini pasti ada pihak yang mau mencelakai kita ini. Umi sudah jadi korban pertama, lalu disusul si Puspa. Besok atau lusa mungkin saya yang cilaka, atau mungkin juga Abah, celetuk Haidir yang muncul dari dalam ruangan. Penampakan yang Puspa lihat bisa saja itu makhluk yang diutus untuk merusak usaha kita. Sejauh ini
Saya tetap mencurigai si tua bangka Saiful itu sebagai pelakunya. Lanjutnya lagi, Abah Badar memalingkan wajah. Ia sama sekali tidak ingin adu argumen lagi dengan anaknya. Ia tahu perdebatan panjang akan tercipta jika saja ucapan Haidir tadi dibantahnya. Terserah apa kata kamu. Abah sudah capek. Urusan ibu kamu saja belum kelar, malah ada musibah lain lagi. Sudah, Abah tidak sedang ingin diganggu, balas Abah Badar. Haidir agak kaget juga dengan respon Abah Badar yang tiba-tiba jadi seketus itu. Menurutnya, Abah Badar adalah sosok penyabar dan jarang marah. Tapi hari ini, sikap pria tua tadi benar-benar berbeda dari biasanya. Haidir masuk ke dalam ruangan sambil bersungut-sungut. Ia jengkel lantaran pemikirannya selalu tak mendapat sambutan dari keluarganya. Menjelang waktu zuhur, Abah Badar kedatangan tamu dari luar kota. Dia adalah Kusni, kawan lama Abah Badar yang telah sukses mendirikan pondok pesantren di kampungnya. Kusni datang bersama sopir pribadinya. Kedua kawan lama tersebut saling berpelukan ketika sang waktu kembali mempertemukannya. Dengan perasaan sungkan, Abah Badar pun mempersilahkan Kusni masuk. Kusni urung melangkah masuk, mata pria itu mendadak tertuju ke sekitar halaman. Abah Badar merasa bingung, ia lantas bertanya, "Kenapa berhenti? Ayo masuk, panas di luar sini mah." "Tapi di dalam sana hawanya jauh lebih panas," sahut Kusni tenang. "Oh, tenang aja, di dalam ada kipas angin," timpal Abah Badar. "Bukan itu maksudku, di sekitar sini ada sesuatu yang bikin hawa di dalam jadi terasa panas." "Maksudmu apa, Kus?" Abah Badar mengerutkan dahinya. "Istighfar, Kang. Istighfar." Kali ini Kusni tampak memasang wajah serius. Abah Badar semakin kebingungan dengan kata-kata yang dilontarkan kawan lamanya. Otaknya seketika dipaksa memutar untuk mencari tahu kesalahan apa yang kira-kira telah diperbuatnya. Selang beberapa saat, Kusni kembali mengucapkan sesuatu. "Sejauh ini, aku sudah menganggap kamu sebagai contoh yang patut teladani. Tidak perlu lagi meragukan keimananmu. Sebelum diriku menjalankan sunnah, kamu telah lebih dulu mengamalkannya. Tapi kenapa semua kebaikan itu malah kau hancurkan dengan kesyirikan?" Wajah Abah Badar mendadak memerah mendengar tuduhan itu. Dengan spontan ia merespon kalimat Kusni dengan nada sedikit meninggi. "Fitnah apa yang barusan kau alamatkan padaku, Kusni? Sepanjang diriku masih bernafas, aku tidak pernah sekalipun menyekutukan Allah. Lalu kenapa ada sosok astral di kedai ini?" balas Kusni. Abah Badar, Umi Nena, Puspa beserta Haidir sama-sama tersentak kala mendengar ucapan Kusni. Abah Badar buru-buru membantah. "Ya justru karena itulah aku memintamu kemari, Kusni. Ada pihak lain yang rupanya mau mencelakai orang-orang di tempat ini. Selain itu, makhluk tersebut sepertinya sengaja dikirim seseorang untuk merusak usaha kami." Tidak begitu, Kang. Ini murni makhluk pesugihan. Sepertinya ada di antara kalian yang memakai makhluk tersebut agar dagangannya laris. Sayangnya, kalian tidak paham. Suatu saat bajingan ini akan meminta tumbal nyawa." Kusni balik menyangga. "Kemalangan yang menimpa istrimu bisa saja upaya makhluk tersebut untuk menagih imbalannya. Bersyukurlah Cenenah masih selamat," lanjut Kusni. "Astagfirullah. Pesugihan apa maksud kamu, Kusni? Kalau benar kami memakai pesugihan teh, harusnya usaha kami sudah maju dari dulu. Tapi kan kamu lihat sendiri, di jam makan siang seperti sekarang saja tidak ada seorang pun pembeli yang datang." Kusni kali ini tidak bisa berkata apa-apa. Ada benarnya juga ucapan Abah Badar. Di saat jam makan siang seperti ini, justru warung soto Pak Saifullah yang diserbu pembeli. Atas dasar inilah Kusni jadi tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Tidak, aku tetap yakin jika itu adalah makhluk pesugihan." Kusni bersikeras. "Kalau saya boleh tahu, apa Kang Badar masih konsisten menjalankan sholat 5 waktu?" Imbunya lagi.
Kusni, lucu sekali mendengar kamu mempertanyakan hal itu, ujar Abah Badar dengan nada sinis. Kang Badar mah tidak pernah lalai meninggalkan sholat 5 waktu, Kusni. Wirid, puasa Senin Kamis sama wudunya juga gak pernah putus, sahut Umi Nena. Nah, mungkin itu jawabannya. Celetuk Kusni. Sosok astral itu tidak bisa melakukan pekerjaannya selama Kang Badar ada di warung ini. Aura spiritual Kang Badar terlalu kuat untuk dia lawan. Itu sebabnya makhluk tersebut baru bisa operasi manakala Kang Badar sedang pergi imbunya lagi. Iya ya, ucapan kamu teh masuk akal, Kusni. Dulu waktu Kang Badar pergi keluar kota, mendadak ada banyak pembeli yang datang kemari. Saya teh sampai kewalahan ngelayanin mereka sendirian. Tapi waktu saya pengen sholat zuhur, tiba-tiba saja ada sama mukena saya udah ada di bawah sana. Tidak lama kemudian badan saya teh kayak ada yang ngedorong. Meski tangan saya patah, tapi alhamdulillah saya masih dilindungi Allah, ucap Umi Nena. Kalau begitu, lebih baik kita tindak tegas si pengacau ini sebelum ada yang dijadikan tumbal, kata Kusni seraya melirik ke salah satu titik di mana terdapat sebuah pohon randu tua. Kang, antarkan saya ke ruang sholat. Akan saya kirim demit itu kepada si pengirimnya. Kusni mengajak Abah Badar masuk ke dalam ruangan. Tanpa banyak cakap, Abah Badar segera menemani tamunya ke kamar kecil untuk mengambil wudhu. Setelah itu, Kusni memasuki ruangan sholat seorang diri. Sementara Abah Badar beserta yang lain tampak menunggu di ruang tengah. Ekspresi cemas dan tegang berbaur. Mereka sama sekali tak tahu apa yang selanjutnya akan terjadi. 5 menit berlalu. Kusni tiba-tiba memanggil Abah Badar masuk ke ruangan sholat. Lelaki sepuh itu segera menemui Kusni. Rupanya Kusni hendak membuka mata batin Abah Badar agar ia bisa melihat sosok yang diduga sebagai makhluk pesugihan tersebut. Selesai dengan sedikit prosesi pembukaan mata batin, Kusni pun tampak membaca beberapa amalan dan surah pendek. Berkali-kali dia mengulang bacaan tadi sampai akhirnya muncul gumpalan asap hitam yang lama-lama bertransformasi jadi sosok berambut panjang dengan lidah menjulur. Ya, itu adalah wujud makhluk astral yang diduga telah mencelakai Umi Nena dan juga membuat Puspa tak sadarkan diri. Abah Badar terkejut sebab seumur hidupnya ia belum pernah melihat makhluk seburuk itu. Andai saja Kusni tidak buru-buru menenangkannya, barangkali ia sudah kabur. Tenang Kang, makhluk sialan ini tidak akan mencelakai kamu, ucap Kusni. Abah Badar tidak bisa berkata apa-apa selain terpukau dengan rupa sosok tersebut. Sementara itu, makhluk tadi tampak meronta-ronta manakala tirai gaib ciptaan Kusni telah mengurungnya. Hei setan laknat, pergi kamu dari sini, atau aku akan memakai caraku sendiri untuk mengusirmu, ujar Kusni dengan suara geram. Pergi? Bahkan tumbal pertama saja belum kuterima. Lantas bagaimana bisa aku pergi begitu saja? Saut makhluk itu sambil terkekeh. Tumbal apa? Warung soto ini tidak perlu bantuan dari setan macam apapun. Sekarang kembalilah ke dukun yang memelihara kamu, balas Kusni tegas. Tunggu dulu, siapa yang sudah meminta kamu kemari? Tanya Abah Badar. Sudah tentu orang yang ingin usahanya laris manis, dan dia adalah darah dagingmu sendiri, anak laki-lakimu. Abah Badar dan Kusni terperanjat kala mendengar pengakuan dari sosok tersebut. Namun sulit bagi keduanya untuk percaya ucapan dari makhluk yang namanya setan. Kalau kalian menginginkan aku pergi, tidak masalah. Tapi Haidir tetap harus menyediakan tumbal nyawa untukku, ucapnya lagi. Tidak ada tumbal-tumbalan, hardi Kusni.
Kusni yang sudah terlanjur marah segera saja memercikan air doa ke arah makhluk tersebut sambil menjerit kesakitan. Sosok tadi menggeram penuh amarah, matanya menatap Kusni dan Abah Badar dengan tatapan penuh kebencian. Satu percikan lagi membuat sosok itu mengerang sebelum akhirnya menghilang dari pandangan. Rupanya makhluk itu belum benar-benar pergi, sebab setelahnya muncul suara tanpa wujud. Kurang ajar. Kau bisa saja mengusirku, tapi ingat, setelah ini akan ada nyawa yang melayang, ucapnya penuh amarah. Suasana menjadi hening. Tak ada lagi suara misterius ataupun sosok menakutkan yang ternyata selama ini bersemayam di warung soto tersebut. Di titik ini, Abah Badar mendadak pucat dan tubuhnya bergetar hebat. Kusni, benarkah apa yang diucapkan makhluk itu? Kalau anakku sendiri yang telah memakai pesugihan? Tanya Abah Badar lesu. Ya kalau siapa-siapanya saya kurang tahu, Kang. Tapi lebih baik tanyakan langsung saja pada Haidir. Mumpung orangnya ada di sini, sahut Kusni. Oh iya, suruh juga anak kamu untuk mengganti dandang tempat kuah soto ini. Entah sudah berapa kali demit itu menumpahkan air liurnya ke dalam situ. Saya cuma khawatir pengaruh liur tersebut masih tertinggal. Jadi untuk lebih amannya, lebih baik ganti dengan wadah yang baru. Lanjutnya lagi. Siang itu, situasi di warung soto Abah Badar tampak memanas. Bukan karena udara siang yang sedang terik, melainkan karena adanya perdebatan sengit antara Abah Badar dan Haidir. Setelah diinterogasi dan setelah beberapa kali membantah, akhirnya Haidir berbicara jujur. Dia mengakui jika dalam 3 bulan ini dia telah melakukan pesugihan agar usaha warung sotonya bisa selaris soto Pak Saiful. Tapi di sisi lain, Haidir juga menyalahkan ibu bapaknya yang terlalu pasrah menerima keadaan warung soto yang sepi pembeli. Saya jadi frustasi. Begitu dukun yang memelihara makhluk itu mengatakan jika peliharanya tidak bisa masuk ke dalam warung selama ada Abah. Kebiasaan Abah yang suka jikir di waktu senggang membuat makhluk itu ketakutan. Itu sebabnya dia berusaha menyingkirkan segala atribut sholat ketika Abah sedang tidak ada di warung. Jelas Haidir. Tapi kamu sadar tidak? Kalau berurusan dengan demit pesugihan, ujung-ujungnya akan ada nyawa yang jadi bayarannya. Tanya Kusni. Sadar? Saya sadar, Mang. Tapi kalau tidak gitu ya lama-lama usaha soto saya bakal gulung tikar. Sedangkan Abah sama Umi nggak kelihatan ada usaha supaya warung ini bisa ramai pembeli. Haidir berdalih. Mendengar alasan putranya, Abah Badar seketika jadi naik pitam. Jelas ia tak terima jika dirinya beserta sang istri hanya dianggap berleha-leha saja selama menunggu warung soto tersebut. Bodoh. Apa maksud kamu selama ini kami nggak ngapa-ngapain? Begitu kata Abah Badar. Dengar, setiap hari kami berdua selalu diskusi mencari jalan supaya warung soto kamu bisa ramai. Kamu lihat sendiri kan, Abah sampai nurunin harga. Sudahlah, tidak perlu cari-cari alasan atau pembenaran. Pesugihan apapun motifnya, tetap perbuatan hina di mata Allah. Dan yang lebih keji, kamu sudah memfitnah Saiful seolah-olah dia telah berlaku curang. Abah tahu siapa Saiful, dia orang baik. Mustahil dia berlaku jolim seperti yang kau sangkakan. Imbunya lagi. Kang Haidir kelewatan. Lihat nih Umi, tangannya jadi patah gara-gara makhluk itu. Kalau aja Kang Haidir gak gegabah, Umi mungkin gak akan cacat seperti sekarang. Puspa menimpali. Sudah. Yang penting sekarang makhluk itu sudah pergi. Umi Nena berupaya menenangkan keadaan. Tapi Cak, masalah ini belum selesai sampai di situ saja. Celetuk Kusni. Maksud kamu apa? Abah Badar tampak bingung. Makhluk sialan itu pasti akan menuntut tumbal yang telah disetujui di awal kesepakatan. Jelas Kusni. Secara serempak, Abah Badar, Umi Nena dan Puspa sama-sama melirik ke arah Haidir. Lelaki itu mematung dengan wajah penuh ketegangan. Haidir tidak berani balik memandang ke arah mereka. Sebenarnya Kusni masih ingin melanjutkan kalimatnya, tapi handphone milik Haidir keburu berbunyi. Segera saja Haidir meraih gawainya, lalu menerima panggilan tersebut. Ternyata itu adalah panggilan masuk dari istrinya. Entah
apa yang sedang dibahas. Namun semenit kemudian, paras Haidir terlihat lebih tegang dengan bibir gemetar. Tiba-tiba saja handphone terlepas dari genggaman. Bersamaan dengan itu, tubuh Haidir terkulai lemas di atas lantai. "Ya Allah, Kang, ada apa, Kang?" seru Puspa yang dengan sigap berusaha membangunkan kakaknya. "Kenapa?" susul Kusni. Si Ali, ucap Haidir dengan suara terbata-bata. "Si Ali, ada apa sama anak kamu?" tanya Abah Badar. Si Ali meninggal, Bah." Sampai di sini meledaklah tangis Haidir. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," sahut yang lain bersamaan. Haidir tak kuasa berkata-kata. Berita kematian si buah hati benar-benar telah merenggut semangat hidupnya. Ali, anak laki-lakinya yang baru berusia 3 tahun, ditemukan di dasar sumur dalam keadaan tak bernyawa. Ya Allah, Abah Badar turut bersimpu dengan mata berkaca-kaca. Hari itu terlalu kelabu bagi keluarga Abah Badar. Musibah lain datang, namun dengan tingkat kepiluan yang teramat dalam. Abah Badar harus kehilangan cucunya yang riang jenaka. Menurut kesaksian para tetangga, Ali sempat berlari ke arah sumur sambil memanggil-manggil nama Haidir. Para tetangga bingung sebab mereka sama sekali tidak melihat Haidir. Tapi sayang, malang tak dapat dihindari. Tubuh Ali yang mungil seperti ada yang mendorong hingga terjatuh ke dalam sumur. Jerit histeris warga memecah ketenangan di tengah hari. Meski Ali berhasil dievakuasi, tapi nyawanya tak bisa diselamatkan. 1 bulan berlalu, keadaan di warung soto Abah Badar masih tetap ramai seperti hari-hari sebelumnya. Di jam-jam istirahat, para pegawai konveksi, karyawan gudang ekspedisi, dan beberapa mahasiswa harus rela mengantri agar bisa dilayani. Tak ada Abah Badar ataupun Umi Nena. Hanya ada Puspa beserta seorang warga yang memang dipekerjakan oleh Haidir. Keduanya kini bertugas melayani para pelanggan yang berdatangan. Di satu tempat yang nyaris tak terjamah hingar-bingar masyarakat desa, tampak sepasang manula tengah duduk di beranda rumah panggungnya. Ya, mereka adalah Abah Badar dan Umi Nena. Pandangan Abah Badar menerawang menembus awan, sementara mulutnya tak henti-henti melafalkan zikir. Suami istri itu memutuskan untuk tidak lagi menangani warung soto milik Haidir. Kekecewaan terhadap Haidir masih ada, namun rasa nyeri akibat kematian sang cucu seperti enggan berlalu. Agar tidak dihantui oleh perasaan marah dan sedih, Abah Haidir memilih untuk meninggalkan warung soto. Sebagai istri, Umi Nena pun mengikuti langkah suaminya. Tanpa dibantu penglaris ataupun pesugihan, kedai soto milik Haidir nyatanya bisa bersaing dengan kedai soto milik Fasaiful. Keuntungan mengalir setiap harinya tanpa embel-embel, harus menumbalkan nyawa. Setiap pelaku usaha memang tidak secara instan memperoleh kesuksesan, sebab kuncinya hanya satu, kesabaran. Andai saja Haidir bisa lebih bersabar, barangkali sampai detik ini ia masih bisa melihat Ali berlari-lari sambil memanggil namanya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Waduh, ini plot twist ya endingnya ya, nggak ada yang nyangka. Dan di sini ternyata Haidir yang sudah melakukan ritual pesugihan tanpa dia berkomunikasi dengan orang tuanya, karena didorong rasa apa ya, yang namanya dia punya bisnis dan bisnisnya diserahkan sama orang tuanya, tapi nggak ada perkembangan ya, akhirnya di situ mendorong dia untuk melakukan ritual pesugihan itu. Tapi ini Haidirnya udah salah banget dari awal ya. Maksudnya kalau dia usaha ya jalanin sendiri, ini malah nyuruh orang tuanya, terus nyalain orang tuanya. Jelas-jelas orang tuanya juga udah sepuh, masih disuruh jagain warung. Marah-marah lagi, kecewa lagi ketika nggak laku warungnya segala macam. Nah di sini udah nggak bener dari awalnya juga ya teman-teman ya. Dan bagaimana di sini warung soto Pak Saiful dan warung sotonya Abah Badar.
itu saling berdekatan sebenarnya dalam etika berdagang ya. Ini siapa yang duluan nih, Abah Badar apa Saiful nih? Harusnya kalau di jalan kampung seperti itu sudah ada tetangga kita atau orang yang kita kenal sudah membuka warung apa ya, harusnya kita jangan membuka warung yang sama. Ini kita nggak tahu, tapi kan dalam kisah ini ya siapa duluan nih. Ya misalkan ya, yang satu udah buka warung soto, ya udah dibuka apa kek, warung bakso atau warung nasi goreng. Jangan berdekatan. Lain cerita kalau di food court ya atau di mall tuh mau samping-sampingan warung soto berjejer nggak ada masalah, tapi di sini lebih kepada etika sih menurut saya ya. Dan ya ini Haidir udah bener-bener parah ini. Udah bener-bener parah karena dia udah tahu nih dari ritual pesugihannya ibunya tangannya patah, adanya pingsan. Masih terus dilanjutin sampai akhirnya anaknya meninggal dunia. Waduh. Ya akhirnya Abah Badar juga bersama istrinya pergi, maksudnya mengasingkan diri, nggak mau lagi ikut campur di warungnya dia, tapi warungnya masih buka. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah baiknya ya dari kisah barusan. Intinya kalau memang kita mau membuka satu usaha, yang pertama harus tenang dulu, dan kemudian harus kita minimal 75% turun ya, maksudnya bisa mengetahui dan menjalani bisnis itu, jangan dilepas kayak begitu aja seperti Haidir. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih Bang Aldi atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita nih, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload tiap hari teman-teman ya, tiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.